Warga Gaza, baik sipilnya maupun mujahidinnya yang bersenjata, menunjukkan kepatuhan menjalankan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya, ada 4 perintah di ayat itu. Pertama, perintahnya bersabarlah. Kedua, perintahnya lipat gandakan kesabaran kalian. Yang ketiga, jagalah di tepi-tepi negeri. Yang keempat, bertakwalah kepada Allah agar kalian meraih kemenangan. Dan ternyata 4 hal ini sudah mereka kerjakan. Makanya saya berkeyakinan kuat, Pak, kemenangan sudah di depan mata, Pak, untuk mereka di Gaza ini. Baik buruknya kondisi Masjidil Aqsa, merdeka terbelenggunya Masjidil Aqsa merupakan gambaran mengenai merdeka terbelenggunya umat Islam, ya. Karena ini merupakan masjid yang sangat penting dalam sejarah Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, setelah menjelaskan masjid pertama yang didirikan di muka bumi ini, yaitu Masjidil Haram di Makkah, Nabi ditanya selanjutnya, kata Nabi, selanjutnya Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa ini masjid kedua, Pak, dalam sejarah berdiri di muka bumi ini. Dan kedua masjid ini punya sifat yang berbeda. Kalau Masjidil Haram itu di Mekkah itu, dia berada di Ardul Haram, di tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disucikan dalam pengertian Allah menjamin keamanannya. Sehingga ada ayat juga berbunyi, wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, ke Ka'bah, dia akan aman. Itu jaminan dari Allah. Sementara Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis ini, dia berada di Ardul Mubarakah, bumi yang Allah berkahi. Kalau Allah memberkahi sesuatu atau suatu tempat, tidak berarti tempat itu selalu aman, Pak. Ya, sekalipun diberkahi, tapi dia tidak selalu aman. Karenanya sepanjang sejarah Islam ini, Masjidil Aqsa ini terkadang dalam keadaan aman, tenang, damai. Ketika apa? Ketika umat Islam yang mendapat amanah untuk mengurusnya. Dan ketika umat Islam yang mengurus Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, maka umat lainnya juga merasa tentram. Kaum Nasrani, kaum Yahudi bebas beribadah di Baitul Maqdis. Mereka bebas mencari nafkah di Baitul Maqdis. Mereka bebas menjalankan kehidupan mereka di Baitul Maqdis. Tapi sejarah mencatat, ketika kaum lain yang menjajah Baitul Maqdis, maka selain kaum tersebut akan mengalami kesulitan. Contohnya sewaktu dahulu pernah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh kaum Nasrani Salibi dari Eropa, Pak. Nah, pada masa itu kaum muslimin teraniaya. Bahkan kaum Yahudi diusir dari Baitul Maqdis, nggak boleh ada di sana. Karena kebencian kaum Nasrani terhadap umat Islam dan juga terhadap kaum Yahudi. Tetapi alhamdulillah muncul satu generasi yang melakukan proyek besar tahrir Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis, dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka sesudah itu Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemimpin Islam memimpin Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, mengundang kembali orang-orang Yahudi untuk datang. Kaum Nasrani bebas beribadah, kaum Yahudi bebas beribadah, mencari penghidupan, ya. Begitu selalu, Pak. Ya. Dan otomatis ketika umat Islam sudah kembali memegang kendali Baitul Maqdis, umat Islam di mana-mana juga mengalami kemuliaan. Tapi ketika Baitul Maqdis itu sedang dijajah oleh umat lainnya, Pak, bukan saja yang ada di Baitul Maqdis kaum musliminnya mengalami, ya, kondisi teraniaya, tetapi di berbagai tempat lain pun umat Islam seperti kehilangan kemuliaannya, Pak. Nah, itu sudah berlalu tuh zaman kaum Salibi yang menguasai Baitul Maqdis. Kemudian datang lagi zaman kaum Yahudi yang menguasai Baitul Maqdis, yaitu sekarang. Ya. Mereka datang ke bumi Palestina,
dengan mengaku diri mereka dikejar-kejar sama Hitler, sama Nazi ya, dari Eropa, disambut baik-baik sama kaum muslimin di Palestina, tapi mereka tidak tahu berterima kasih ya. Sebagaimana biasanya Allah pun mengulang-ulang dalam Al-Quran bagaimana sikap kufur nikmat dari Bani Israel. Jadi setelah mereka ditampung oleh warga Palestina di Palestina, malah tiba-tiba mereka mempersenjatai diri lalu mengusir orang-orang Palestina dari bumi Palestina, dan mereka mengaku diri sebagai yang berhak atas wilayah itu. Jadilah penjajahan Zionis Israel yang kita saksikan sekarang sejak waktu itu, dan kembali Masjidil Aqsa menjadi terbelenggu, terjajah ya. Dan ketika dia terjajah seperti kita saksikan di zaman modern ini, umat Islam bukan saja di situ tapi di seluruh dunia juga mengalami kehilangan kemuliaan, Pak ya. Nah, maka pembahasan kita pada pagi hari ini dalam konteks yang disiarkan oleh kawan-kawan Asa Charity tadi, kita membahas pembebasan Baitul Maqdis sebagai proyek besar umat Islam akhir zaman ya Pak. Nah, karenanya saya juga mengambil tema yang kira-kira sesuai lah dengan maksud tersebut, dengan spirit hijrah ya. Kenapa hijrah? Karena hijrah ini ajaran yang dahulu Nabi sudah contohkan, dan sepertinya kita sekarang harus kembali melakukan hijrah di zaman modern ini Pak. Dahulu Nabi diperintahkan untuk mengajak masyarakat jahiliyah Arab hijrah minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Seperti ayat ini, surat Ibrahim ayat 1 yang turun di kota Mekah sewaktu Nabi masih awal berdakwah di Mekah, berbunyi Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad SAW, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi ada dua perintah Allah dalam ayat ini. Nabi kita diperintahkan dengan mendapatkan nikmat Al-Quran, kalamullah, firman-firman Allah, jadikanlah dia suatu sarana untuk bisa mengajak masyarakat Arab jahiliyah keluar dari kondisi gelap gulitanya menuju cahaya terang benderang. Itu satu. Sama yang kedua, ajaklah mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji ya. Jadi kalau diajak ke jalan Allah, berarti tadinya di jalan Allah atau tidak? Tadinya bukan di jalan Allah ya Pak. Sedangkan dalam bahasa Al-Quran, jalan itu hanya ada dua. Kalau bukan jalan Allah, jalan apa satu lagi? Jalan apa Pak satu lagi? Jadi jalan itu kalau nggak jalan Allah, jalan apa satu lagi Pak? Jalan tagut ya. Tagut itu syaitan ya. Makanya ada ayat bunyinya surat An-Nisa ayat 76, silahkan nanti dilihat. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Adapun orang-orang beriman, mereka berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Sedangkan orang-orang kafir berperangnya di jalan tagut, syaitan ya. Jadi pilihan cuma dua. Berarti ketika Allah memerintahkan Nabi kita dengan menggunakan Al-Quran mengajak masyarakatnya menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji, berarti saat itu masyarakat Arab di jalan tagut, di jalan syaitan begitu. Jadi selalu begitu Pak, pilihan itu masyarakat kalau nggak di atas jalan Allah sedang berada di atas jalan tagut. Nggak ada pilihan, oh iya sih jalan kita memang jalan tagut tapi kan islami, gitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Pilihannya kalau nggak jalan Allah yang berarti islami, atau jalan tagut yang berarti tidak islami, itu saja begitu. Nah, dan ternyata alhamdulillah Nabi Muhammad SAW
bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dengan izin Allah berhasil mengubah masyarakat Arab dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam dalam tempo yang relatif singkat, Pak, cuman 23 tahun, Masya Allah. Ingat, Nabi kita diangkat jadi Nabi oleh Allah pada usia 40 tahun dan wafat pada usia 63, berarti cuman 23 tahun. Nabi melakukan proses hijrah minaz zulumati ilan nur, hijrah dari kegelapan menuju cahaya, hijrah min sabilit taghut ila sabilillah, hijrah mengajak masyarakat meninggalkan jalan syaitan untuk menuju jalan Allah, ya. Nah, itu dulu, Pak, dulu. Dan sejak Nabi sukses melakukan itu, dan Nabi sukses ketika sudah hijrah ke Madinah, kan, gitu. Nah, kemudian para penerus beliau, para pemimpin umat Islam selanjutnya itu istiqomah menjalankan amanah, mengajak masyarakat untuk bertahan terus dalam cahaya Islam, dalam jalan Allah, tinggalkan jalan tagut, ya kan? Selama berapa lama, Pak? Oh, lama sekali. Bukan selama setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak, Pak. Ribuan tahun, ya. Jadi muncul penerus Rasul dari para pemimpin-pemimpin Islam ini, yang bukan saja mereka bertahan untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup sehingga masyarakat hidup dalam cahaya lagi, cahaya terus menerus, tidak lagi kembali dalam kegelapan, dan masyarakat terus di jalan Allah, tidak lagi kembali ke jalan tauhid, ya. Dan bahkan wilayahnya makin meluas, ya. Sampai berapa lama? Sampai 1342 tahun, Pak, Masya Allah, ya, ribuan tahun. Dan Nabi kemudian memberitahu lewat para sahabat bahwa nanti akan datang lagi kegelapan, ya. Hadisnya begini bunyinya, Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang masif, yang banyak sekali, sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Jadi kembali dalam kegelapan, Pak. Nah, kapan itu? Ya setelah tadi, setelah 1342 tahun berjaya, umat Islam mencontohkan bagaimana caranya hidup di bawah naungan cahaya Quran, cahaya Islam, bagaimana caranya istiqomah hidup di bawah, di atas jalan Allah, tidak lagi kembali ke jalan tauhid, tapi kemudian Allah punya rencana. Nah, rencana Allah apa? Allah sudah bilang dalam Al-Quran rencana ini, dan kita perlu tahu rencana ini. Allah berfirman misalnya dalam surat Ali Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Jadi Allah kasih kejayaan umat Islam ribuan tahun, tapi sesuai firman Allah dalam Ali Imran 140, sekalipun sempat berjaya, karena ini hidup di dunia yang sifatnya silih berganti situasi dan kondisinya, maka sampai titik tertentu Allah perintahkan umat Islam turun dari panggung kepemimpinan dunia ini. Boleh Allah melakukan itu, Pak? Boleh? Boleh Allah melakukan itu, Pak? Ya jelas boleh. Masa kita bisa menghalangi, kan? Nggak bisa, kan? Gitu. Itu rencana Allah. Nah, jadi sejak 1342 Hijriah itu, Pak, umat Islam diperintahkan Allah turun dari panggung kepemimpinan dunia. Terus yang Allah pilih siapa? Menggantikan, berada di posisi di panggung kepemimpinan itu. Siapa? Barat, Pak. Eropa dan Amerika. Yang tidak lain adalah kaum Yahudi dan Nasrani, khususnya Yahudi. Karena Yahudi ini kan yang Yahud, ya. Tahu Yahud, Pak? Orang kalau dibilang Yahud kadang-kadang bangga gitu. Wih, kamu Yahud juga ya. Padahal maksudnya kamu tuh Yahudi. Nggak boleh bangga kita disebut Yahud, Pak. Karena Yahud itu dianggap cerdas gitu. Padahal licik, lebih tepatnya licik. Nah, jadi sejak tahun itu Yahudi yang mimpin. Dan kalau Yahudi yang mimpin, ya gelap lagi, Pak, situasi kita. Makanya saya mengistilahkan umat Islam sekarang ini sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. Inilah babak di mana umat Islam berada dalam kekalahan, sedangkan kaum kafir
di Nasrani, khususnya Yahudi, diizinkan Allah mimpin dunia. Makanya saya selalu mengingatkan, tolong kita yang nggak biasa bahasa Arab ini Pak, jangan mencampur adukkan antara istilah izin Allah dengan ridho Allah, itu beda Pak ya. Jadi jangan mentang-mentang melihat orang barat mimpin dunia, oh berarti Allah ridho sama orang barat. Enggak Pak, Allah nggak ridho sama orang barat kafir mimpin dunia ini, tapi Allah izinkan. Sebagaimana Allah nggak ridho dengan korupsi. Korupsi itu kan haram ya nggak? Tapi kenapa korupsi bisa terjadi? Karena Allah izinkan. Jangan korupsi. Perzinahan, adakah perzinahan di muka bumi bisa berlangsung tanpa izin Allah? Tidak mungkin. Tapi adakah Allah ridha dengan perzinahan? Allah tidak ridha. Jangankan ridha dengan perzinahan, makanya tidak ada ayat dalam Al-Quran bunyinya la taznu, jangan berzina, nggak ada. Yang ada la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bukan jangan berzina, jangan dekati zina. Makanya dalam Islam ada aturan ketat menjaga hubungan laki perempuan yang bukan mahram. Ada menutup aurat, ada hijab, ada menghindari ikhtilat, campur aduk laki perempuan yang bukan mahram ya. Nah itu untuk menjalankan larangan Allah atau menghargai larangan Allah, jangan dekati zina. Nah jadi kita umat Islam sudah menjalani babak kelam ini selama 100 tahun pakai kalender Masehi, 104 tahun pakai kalender Hijriah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi yang kemudian kami buat dalam bentuk bagan denah ya. Ada 5 fase yang kata Nabi akan dialami umat Islam dari awal beliau diutus sampai menjelang datangnya as-sa'ah, hari kiamat. Dan babak demi babak, fase demi fase sudah kita lalui. Ternyata kita sekarang yang hidup di era modern ini, kita berada di fase keempat Pak. Dan menariknya hadis ini, setiap fase diberi nama sama Nabi sesuai dengan karakteristik sistem kepemimpinannya. Nah ternyata sistem kepemimpinan yang kita jalani sekarang Pak, fase keempat ini sistem kepemimpinan yang sebutannya paling tidak enak didengar sama telinga. Sebutannya apa? Fase mulkan jabriyatan. Apa artinya? Fase kepemimpinan penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka ya, bukan menegakkan kehendak Allah dan Rasulnya. Lain dengan fase pertama. Fase pertama Masya Allah, fase kenabian yang mimpin langsung Nabi Muhammad SAW. Jelas beliau amanah ya, menegakkan sistem kepemimpinan sesuai dengan arahan Allah Ta'ala. Terus fase kedua, fase khilafah ala minhajin nubuwah, era sahabat-sahabat mulia, sudah dijanjikan surga yang memimpin. Mereka disebut khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan ya. Mereka ini memimpin tentunya dengan sangat baik. Ibaratnya sistem kepemimpinan terbaik kedua setelah sistem kenabian, karena langsung dididik sama Nabi. Disebutnya sistem kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya ya. Jadi kalau fase pertama 23 tahun, fase kedua 30 tahun, fase ketiga itu paling lama 1302 tahun. Nabi menyebutnya sebagai fase mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Menggigit apa? Menggigit Quran dan Sunnah. Tapi namanya menggigit Quran dan Sunnah kan kadang-kadang gigitannya kencang, tapi kadang-kadang gigitannya lemah, bahkan kadang-kadang mungkin agak terbuka, jadi agak lepas gitu ya. Nah maka di era fase ketiga umat Islam masih punya sistem kepemimpinan yang mana pemimpin tertingginya digelarinya tetap khalifah Pak, yang berarti sistemnya khilafah, yang berarti Quran dan Sunnah menjadi sumber nilai, norma dan hukum. Tapi sayang beribu sayang, pola pergantian kepemimpinannya menggunakan cara kerajaan. Tahu cara kerajaan Pak? Cara kerajaan itu bahkan dia masih jadi khalifah, dia sudah umumkan, ini putra mahkota saya, dia pengganti saya, kudu wajib untuk dibaiat setelah saya wafat. Nah begitu. Itu beda dengan zaman khulafa rasyidin. Nah jadi fase ketiga ini fase komsi komsa kata orang Prancis, nisif-nisif kata orang Arab, setengah-setengah. Kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang zalim. Itu realitas Pak. Nah fase ketiga ini ditandai dengan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan Islam yang aneka ragam, tapi ada 3 yang menonjol. Kerajaan Daulat Bani Umayyah, kemudian Daulat Bani Abbasiyah, kemudian Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342 Hijriah. Nah jadi era ketiga ini sudah berlalu.
Nah, kita sekarang di era keempat, Pak. Dan di era keempat ini bahkan Allah Ta'ala mentakdirkan yang memimpin itu tidak lagi digelari khalifah. Sistem khilafah sudah tidak ada. Bahkan bermunculanlah apa yang disebut dengan konsep negara nation state. Ya, nation state tahu Pak? Negara berdasarkan bangsa. Kalau khilafah itu negara berdasarkan agama, Pak. Sehingga bisa di dalam satu khilafah itu aneka bangsa ada di dalamnya. Tapi kalau negara bangsa cuma satu bangsa. Dan repotnya kalau negara bangsa ini terus dipertahankan, nah seperti yang terjadi sekarang. Ketika saudara-saudara kita seiman mengalami penderitaan di Palestina, di Gaza, ya. Nah, pemimpin-pemimpin negara bangsa ini ya tidak kunjung mau menunjukkan solidaritas ukhuwah Islamiyahnya. Ya, karena apa? Karena takut sama warga negara yang bukan muslim. Kalau dia kirim bantuan, nanti yang non muslim bilang, ih kok kesana bantuannya, kan di negeri kita aja belum beres, kan gitu. Sementara negara kafir Israel, kafir nih Pak ya, mereka dengan sekutunya Amerika, Inggris, Prancis, Jerman ya, itu terang-terangan di media massa diumumkan Amerika kirim senjata, kirim pasukan, Jerman, Inggris kirim senjata, kirim pasukan, ya, dengan ukhuwah kufriyah mereka ya kan, persaudaraan kekufuran mereka kok bisa terang-terangan begitu. Nah, kita ukhuwah imaniyah, gimana ceritanya ini? Paham ya Pak situasinya? Jadi kita gelap sekali sekarang ini. Nah, jadi saudara rahimakumullah, tapi alhamdulillah sekalipun kita berada di titik nadir perjalanan sejarah umat Islam, kan tadi Allah sudah bilang, demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan. Ya, itulah dunia, Pak. Dunia ini bukan akhirat. Kalau akhirat orang bahagia, itu bahagia terus ya. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Dan orang yang sengsara di akhirat, ya sengsara aja terus. La yamutu fiha wala yahya, dibilang hidup enggak, dibilang mati juga enggak. Ya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah liyazuqul azab. Tiap kali kulitnya habis terbakar, diganti Allah, diremajakan lagi sama Allah menjadi kulit yang baru supaya merasakan azab. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau Anda geram sama Netanyahu, geram sama pasukan Israel Defense Force, percayalah mereka sedang menabung untuk menjemput neraka buat hidup mereka nanti di akhirat. Ya, sabar Pak. Ya, kita harus sabar dan kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan meleset memberikan balasan. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun berbuat kebaikan pasti Allah berikan balasan kebaikan. Siapapun berbuat kejahatan sekecil apapun pasti Allah beri balasan. Nah, tapi dunia ini lain. Dunia ini bukan akhirat, Pak. Di dunia ini kita mengalami kondisi yang silih berganti, Pak. Kadang senang, kadang sedih. Kadang menang, kadang kalah, ya. Kadang lapang, kadang sempit. Itulah dunia, Pak. Dunia ini tempat ujian, bukan akhir dari segala-galanya. Nah, maka Nabi beri kita kabar gembira bahwa fase yang kita jalani sekarang ini bukan fase terakhir, Pak. Ada fase kelima nanti, fase terakhir. Dan fase kelima inilah yang disebut Nabi dengan sebutan sistem kepemimpinan yang mirip dengan fase kedua. Apa itu? Fase khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian kembali. Ya. Ini bukan ramalan Iksan Tanjung, Pak. Ini hadis Nabi. Kalau ramalan Iksan Tanjung Anda wajib tolak. Ya, kenapa? Ya, manusia mana tahu kita masa depan. Tapi kalau Nabi bicara, ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara atas produk hawa nafsunya, tapi semuanya in ila wahyun yuha, semuanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi percayalah Pak, ya cepat ataupun lambat ya, kita ini akan kembali berjaya, Pak. Nah, dalam kaitan dengan apa yang kita mau bicarakan hari ini, Pak, saya termasuk orang yang husnuzon billah, sangka baik kepada Allah, bahwa peristiwa yang berlangsung di Ardul Mubarakah sekarang, Pak, di Gaza sekarang ini, boleh jadi menjadi pintu gerbang kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima. Takbir. Masya Allah. Inilah kalau kumpulan orang-orang zuhud ngumpul, Pak, ya, Jamiatuz Zahidin ya, itu begitu disuruh takbir atau melek gitu ya. Karena pernah di tempat lain saya bilang takbir, oh yang takbir cuma 1-2 orang.
Tapi tadi barusan terasa itu kezuhudan hadir di sini, ya. Masya Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita dalam gelap lagi seperti dulu Nabi dalam gelap. Di fase pertama, lihat tuh, di fase pertama ada di bawah garis merah, masih gelap tuh di Mekah, ya. Tapi kemudian bercahaya setelah hijrah ke Madinah. Nah, kita pun demikian. Sekarang kita gelap, tapi nanti kita akan bercahaya kembali kalau sudah masuk fase kelima. Nah, sekarang prosesnya adalah proses yang Nabi perintahkan dalam sebuah hadis. Nabi bersabda, ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang mana kaum muslimin lainnya merasa aman dari lisan dan ucapannya, ya, lisan dan tangannya, maaf. Sedangkan seorang muhajir, seorang yang melakukan hijrah, adalah orang yang sanggup meninggalkan apa yang Allah larang, begitu. Nah, hijrah ini ada dua, Pak. Ada hijrah makaniyah, hijrah tempat tinggal geografis, ada hijrah maknawiyah, hijrah spiritual, intelektual, moral, ya, perilaku, ya kan, itu hijrah maknawiyah. Nah, hijrah makaniyah kita belum tahu lagi kapan kita harus lakukan, Pak. Ya. Loh, memang Ustadz kita harus hijrah pindah tempat tinggal lagi seperti dulu Nabi dan para sahabat? Iya. Cuma belum tahu kita jadwalnya kapan, Pak. Isyaratnya dari Nabi ada, isyaratnya fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Kalau kalian sudah melihat kehadiran pimpinan kalian di akhir zaman, Al-Mahdi, maka kalian datangilah dia, hijrah, dan berbaiatlah pada dia, sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Dia akan jadi pemimpin kita di fase kelima nanti, Pak. Begitu. Kalau dia munculnya di Arab, ya kita hijrah ke Arab. Jika sanggup. Begitu. Ya. Nah, tapi kita nggak tahu itu kapan jadwalnya. Walaupun saya termasuk orang yang berharap kepada Allah Ta'ala dan bersangka baik kepada Allah Ta'ala, sepertinya kemunculan Al-Mahdi jadwalnya sudah dekat, Pak. Makanya masing-masing kita harus mempersiapkan diri, Pak. Mempersiapkan diri, keluarga kita, ya. Nabung, ya. Mohon pada Allah izinnya supaya begitu Al-Mahdi muncul, seperti tadi kata Nabi kan, sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Artinya apa? Sekalipun sulit, coba laksanakan, berbaiat pada sang pemimpin itu, ya, karena dia Khalifatullah Al-Mahdi gitu. Nah, itu hijrah makaniyah. Nah, yang pasti ada hijrah maknawiyah, yang ini tidak boleh ditunda-tunda, Pak, harus disegerakan. Kita perlu fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukannya, yaitu hijrah dari nilai-nilai buruk kepada nilai-nilai baik, ya. Contohnya hijrah dari syirik ke petunjuk, ya. Dari sesat ke petunjuk, dari tidak jelas arah menjadi jelas karena kita tahu petunjuk, ya. Dari kondisi syirik mempersekutukan Allah menjadi tauhid, mengesahkan Allah secara murni. Dari kafir ke iman, ya. Dari maksiat ke taat, dari mungkar ke ma'ruf, dari kondisi penuh kezaliman menuju penuh keadilan. Ya, kalau sekarang ini berita-berita yang kita dengar lebih banyak nilai-nilai keadilan atau nilai kezaliman, Pak? Waduh, memang Bapak sudah mengadakan penelitian? Hah? Nggak perlu penelitian, ya, sudah jelas, ya. Iya kan, sakit hati kita, ya. Berita orang, ya, melihat kemungkaran terjadi, dia lapor, yang melapor itu ditangkap, kan aneh, ya. Apa bukan zalim itu? Kan zalim itu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita harus hijrah dari nilai-nilai kezaliman ke keadilan, nilai jahiliyah ke Islam, dari jalan tauhid ke jalan Allah, ya, dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang, dari khianat menuju setia. Ini kita belakangan ini sedang disajikan berita khianat, ya, Pak. Masa saudara-saudara kita lagi dibantai di Gaza, ini ada 5 orang mengaku muslim, anak-anak muda, melaku intelektual, ya, datang dari negeri mayoritas muslim terbesar di dunia, bahkan dari organisasi Islam yang katanya terbesar di dunia, mengunjungi Presiden Israel, foto-foto, senyum-senyum, ya. Dengar berita itu, Pak? Dengar? Itu khianat bukan? Ya, khianat. Gitu. Mestinya kita melihat saudara kita sedang teraniaya di sana, masa kita mendatangi presiden ahli tauhid, ya kan? Ahli syaitan, ahli kebatilan, yaitu Israel. Dan Anda tahu presiden Israel ini namanya siapa? Namanya Isaac Herzog. Itu ada videonya, Pak, ada fotonya. Dia mendatangi markas tentara Israel yang sedang mempersiapkan
yang mau dikirim untuk ke Gaza untuk membunuh anak-anak Gaza, ya. Dia datang ke sana, dia tulis pakai spidol, semoga ini menghancurkan orang-orang Gaza. Nah, yang kayak begini dikunjungi sama pemuda-pemudi, ya, muslim-muslimah dari negara terbesar di dunia. Dari mana, Pak? Negara mana? Bukan Indonesia, bukan. Wakanda. Dari Wakanda. Tenang, Pak, bukan Indonesia. Nah, jadi ini harus ditinggalkan, sikap khianat ini harus ditinggalkan. Dulu kenapa bisa sampai 350 tahun penjajah kafir Belanda bercokol di negeri ini? Karena apa? Adanya londo ireng istilahnya. Tahu londo? Londo itu Belanda, ireng itu kulit hitam. Ya kan? Nah, ini juga begitu. Kenapa Israel bisa terus menjajah Palestina? Karena di negeri ini banyak muncul Yahudi pesek. Ya. Iya, dia pesek tapi ngaku Yahudi, akrab sama Yahudi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi kita harus hijrah, Pak, dari khianat ke setia. Hijrah dari al-batil ilal haq. Ya, hijrah dari kebatilan menuju kebenaran. Nah, saudaraku rahimakumullah, semenjak tanggal 7 Oktober 2023 yang berarti sudah 289 hari, Pak, berlangsungnya Ma'rakah Tufanul Aqsa, ya, perang Badai Al-Aqsa ini di Gaza, Palestina, dan bahkan di tepi barat juga, kita makin hari makin meyakini bahwa peristiwa ini membenarkan ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41. Apa kata Allah dalam ayat ini? Yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Furqan itu apa? Furqan itu pembedaan, pemisahan antara yang hak dengan yang batil. Jadi kata Allah lewat ayat ini, hari pemisahan yang hak dengan yang batil ditandai dengan bertemunya dua pasukan. Dua pasukan bertemu itu maksudnya apa? Berperang. Ini pasukan A lawan pasukan B berperang, maka terlihatlah nanti mana yang hak, mana yang batil. Tapi tolong jangan salah faham, Pak. Tidak semua perang menghasilkan Yaumul Furqan. Contoh, perang dunia pertama itu antara pasukan kafir lawan pasukan kafir. Umat Islam ikut di dalam perang dunia pertama, tapi jadi campur aduk, sehingga masyarakat dunia nggak paham mana yang benar, mana yang salah. Perang dunia kedua juga begitu, Rusia lawan Amerika, ya, kafir lawan kafir, sehingga dunia tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil. Yang ini pilihannya superpower Barat, Amerika liberalis, kapitalis. Yang ini negara superpower Timur, Soviet, komunis. Ya, mana yang benar? Dua-duanya batil. Nggak ada yang layak dibela, Pak. Gitu. Sekarang di Eropa ada perang sedang berlangsung antara Ukraina dengan Rusia, ya kan? Ukraina kafir, Rusia juga kafir. Apa yang dihasilkan? Dunia nggak ngerti. Apalagi kita umat Islam nggak ada ikut campur, Pak. Mau bela Ukraina buat apa? Mau bela Rusia buat apa? Sama-sama kafir. Tapi begitu kita lihat perang yang terjadi di Gaza, ini perang yang memperlihatkan ini pasukan beriman dengan keimanan yang sejati melawan pasukan kafir dengan kekafiran yang sejati, Pak. Maka wajar kalau masyarakat dunia makin kemari, Pak, makin berpihak kepada apa pilihannya masing-masing. Gitu. Dan yang menariknya, sekarang ini sedang terjadi perkembangan secara global mendunia, opini masyarakat yang mayoritas pro Islam Palestina dan anti Zionis Israel. Ini yang menarik, Pak. Dan ini tanpa kecuali, Pak. Termasuk di barat yang non muslim, itu mereka sudah mulai tidak mau lagi pro Israel. Karena setelah melihat apa yang terjadi di Gaza, mereka jadi belajar sejarahnya. Oh, ternyata Israel selama ini sudah jahat sekali, bukan baru sekarang jahatnya. Sudah 75 tahun lebih mereka jahat, bukan baru sejak 7 Oktober kemarin, tidak. Mereka sudah jahat sejak sekian puluh tahun yang lalu. Jadi rupanya orang-orang barat itu seolah-olah sekarang kayak baru sadar, wah, kami ditipu sama media massa kami sendiri. Selama ini Israel di kosmetik, ya kan, digambarkan seperti negara yang paling maju, yang paling baik, yang sampai ada istilah tentara Israel itu pasukannya itu pasukan yang paling bermoral, Pak. Ya, paling bermoral, Pak. Ya, moral apa? Membantai anak-anak sambil tertawa-tawa, ya, melepas anjing liar, anjing yang lapar kepada nenek-nenek Gaza,
Ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak 7 Oktober 2023 pecahnya perang Tufanul ini, masyarakat dunia kian hari kian menyadari mana pihak yang terzolimi dan mana pihak yang menzolimi. Masyarakat menjadi paham siapa yang berada di atas al-haq kebenaran dan siapa yang ada di atas al-batil kebatilan, sehingga dua pelajaran ini makin lama makin jelas terlihat. Apa itu? Pertama, pelajarannya, barang siapa ingin belajar mengenai kesabaran, ketegaran, keimanan, tawakal hanya pada Allah, hidup terhormat, mati mulia, belajarlah kepada bangsa muslim Palestina, Gaza. Ya. Jadi sekarang ini dunia melihat bagaimana warga Gaza itu sudah hancur-hancuran hidupnya, tapi ternyata imannya nggak bergeser, Pak. Imannya nggak goyang, Pak. Dan ini bukan hanya orang dewasanya, tidak, anak-anak kecilnya pun begitu. Jadi ada wawancara sama anak kecil di Gaza, ditanya, apa pendapat kamu kalau perbatasan Mesir dibuka? Mau kamu mengungsi ke Mesir? Oh tidak. Kenapa tidak mau? Karena ini negeri kami, negeri ayah ibu kami, negeri kakek nenek kami, dan di negeri ini ada Masjidil Aqsa. Lebih baik kami mati syahid membela negeri ini daripada kami lari mengungsi seolah-olah selamat tapi hina, katanya. Masya Allah. Jadi dengan kata lain, Pak, kita berhutang budi sama mereka karena mereka menjalankan tugas orang beriman, yaitu menjaga di tepi negeri dari kehadiran musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan uniknya sikap tabah mereka, sabar mereka, tawakal mereka ini menular ke masyarakat barat, Pak. Jadi masyarakat barat yang bukan muslim sampai terheran-heran, kok bisa begitu ya mereka? Istri mati, anak mati, orang tua mati, rumah hancur, sekolah hancur, rumah sakit hancur, tempat ibadah mereka hancur. Tapi kok mereka masih tetap mengatakan nama Tuhan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Wah, ini saya mesti belajar ini. Ini keimanan model apa ini? Keyakinan model apa ini? Karena orang barat kan sudah hidupnya sekuler, Pak. Sudah nggak peduli dengan agama. Dia pikir dengan tidak peduli agama itu paling mulia itu di muka bumi hari ini. Tidak, ternyata ada yang lebih hebat. Sekalipun hancur rumahnya, tapi ternyata punya kejelasan sikap begitu. Nah, sebaliknya ada pelajaran kedua. Siapa yang ingin belajar soal kedustaan, keculasan, kepalsuan, pengkhianatan, kesadisan, kezoliman, kesombongan, arogansi, belajarlah kepada bangsa Israel. Nah, itu hari ini, Pak. Ya. Jadi dengan kata lain, peristiwa di Gaza ini seperti saringan, Pak. Dia menyaring masyarakat dunia ini, siapa yang mau berpihak kepada yang benar, siapa yang mau berpihak kepada yang batil. Makanya saya katakan tadi di awal, Pak, kalau sudah urusannya berkaitan dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ini qadiyah markaziyah. Ini persoalan sentral, persoalan pokok, Pak. Kita nggak boleh mengatakan, ah itu kan jauh di sana, bukan negeri saya. Enggak, ini urusannya dengan akidah kita, Pak. Dan yang lebih aneh lagi, masa iya masyarakat barat yang akidahnya beda saja bisa tersentuh, sementara kita yang satu akidah gak tersentuh, Pak. Aneh. Makanya saya sudah sampai ke titik, Pak, meyakini satu hari berlalu kita sebagai muslim mukmin tidak mendoakan saudara kita di Gaza, berdosa kita, Pak. Berdosa kita. Kenapa berdosa? Karena Nabi bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa tidak punya kepedulian mengenai nasib saudara muslimnya, apalagi yang sedang diuji dengan derita, dia bukan bagian dari umat Islam. Padahal berdoa itu hal yang katakanlah paling gratis yang bisa kita lakukan, Pak. Berdoa perlu bayar nggak, Pak? Nggak perlu bayar. Yang diperlukan apa? Keterlibatan hati yang diperlukan. Makanya ada hadis Nabi bunyinya begini, al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris. Fama ta'arafa minha talaf. Mana-mana roh yang saling kenal satu sama lain, satu gelombang, satu frekuensi, itu dipertemukan sama Allah. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dan mana-mana roh yang tidak saling mengenal, saling mengingkari, beda gelombang, beda frekuensi, dipisahkan sama Allah.
Nah, jadi kalau hati kita, ruh kita menyatu dengan ruh saudara-saudara muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di Gaza, termasuk dengan mujahidin di sana, Pak, niscaya kita tidak akan biarkan satu hari pun berlalu tanpa mendoakan mereka mendapat pertolongan dan kemenangan dari sisi Allah Ta'ala. Mustahil, Pak. Karena apa? Kemenangan mereka, kemenangan kita. Pertolongan Allah untuk mereka, pertolongan buat kita. Nah, makanya saya menganjurkan kita semua, bagus Anda membantu seperti lewat Asa Charity ini yang menawarkan bentuk bantuan konkret, ya Pak ya. Itu bagus. Cuma kan problemanya tidak semua kita dapat rezeki didatangi sama jembatan-jembatan model Asa Charity ini. Kadang-kadang kita nggak sengaja mencarinya, ya, lagi di masjid, oh tahu-tahu ada Asa Charity gitu. Alhamdulillah, ya. Mereka menjalankan tugas mulia gitu, menjadi perantara antara kita munfik yang berinfak dengan mereka yang menerima infak di sana. Nah, dan ini ada prinsipnya, Pak. Prinsipnya, sekecil apapun yang Anda infakkan, jika Anda ikhlas lillahi ta'ala, besar nilainya di sisi Allah. Tapi sebesar apapun yang Anda keluarkan, kalau itu tidak lillahi ta'ala, nggak ada nilainya buat Anda. Gitu. Dan jangan sekali-kali meremehkan kebaikan apapun yang Anda kerjakan, karena pasti dicatat sama Allah Ta'ala. Ya, dulu kan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar sama taghut, syaitan, Namrud, ya, penguasa zalim. Itu ada burung terbang di atas api itu, menjatuhkan setetes air, ditertawakan burung itu. Tapi burung itu mengatakan, saya tidak peduli apakah tetesan air saya ini mematikan api itu atau tidak, tapi yang pasti saya ingin menunjukkan kepada siapa saya berpihak. Begitu. Itu yang penting, Pak. Nah, jangan kita menjadi orang yang sudah lihat ini pertarungan antara hak wal batil, ini Yaumul Furqan, ini perang, ini bukan perang sembarangan, tapi perang yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Lalu kita mengatakan, oh saya nggak ada urusan, saya netral aja. Ya, itu sudah parah, Pak. Tapi lebih parah lagi malah bela yang batil, mengunjungi presidennya, senyum-senyum, foto bersama. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, tolong, Pak, ya, saudara kita sudah melakukan sesuatu yang mestinya tugas kita berutang budi sama mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, mensikapi perang Tufanul Aqsa ini, dunia secara umum pun terbagi dalam dua kubu lagi, Pak, yaitu kubu rakyat kebanyakan dan kubu pemerintahan kebanyakan. Sehingga muncullah kalimat di sosial media orang-orang barat itu, kalimat bahasa Inggris ini, Pak, yang artinya kebanyakan rakyat dunia berpihak ke Palestina, tapi kebanyakan pemerintah dunia berpihak ke Israel, ya. Dan pengertian pemerintah yang berpihak pada Israel nggak ada kecualinya, Pak. Termasuk pemerintahan yang ngaku pemerintahan Arab, pemerintahan Muslim, maaf kata, Pak, diam-diam berpihak sama Israel. Ya, Anda dengar nggak ada kabar dari Januari 2024 ternyata ekspor impor Israel dengan Wakanda, Pak, naik 1000%. Tapi ini Wakanda ya, Pak, ya, bukan Indonesia, tenang. Gitu, 1000%, Pak. Padahal nggak punya hubungan diplomatik. Berarti apa? Diam-diam menjalin normalisasi, kan? Gitu. Apa ini bukan pengkhianatan? Ini pengkhianatan, Pak. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ahli Gaza ibaratnya menjadi pelopor hijrah masyarakat dunia sekarang ini, Pak. Ya. Sudah 289 hari, berarti 9 bulan plus 19 hari, warga Gaza, baik sipilnya maupun mujahidinnya yang bersenjata, menunjukkan kepatuhan menjalankan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya. Ada 4 perintah di ayat itu. Pertama, perintahnya bersabarlah. Kedua, perintahnya lipat gandakan kesabaran kalian. Yang ketiga, jagalah di tepi-tepi negeri. Yang keempat, bertakwalah kepada Allah agar kalian meraih kemenangan. Dan ternyata 4 hal ini sudah mereka kerjakan. Makanya saya berkeyakinan kuat, Pak, kemenangan sudah di depan mata, Pak, untuk mereka di Gaza ini, di Palestina ini, ya. Cuma kebanyakan kita sayang hanya mengikuti berita tentang krisis kemanusiaannya, Pak. Kan kalau mengikuti berita ini mesti ada dua sisi yang berimbang, Pak. Oke lah, berita krisis kemanusiaannya kita ikuti supaya apa? Supaya kita makin benci dengan musuh, ya kan? Berarti musuh jahat sekali, kan gitu. Cuma kalau terus-terusan berita ini saja yang kita ikuti, lama-lama kita jadi pesimis. Akhirnya kita jadi kecil hati, lama-lama merasa tidak berdaya. Ujung-ujungnya, udah deh, saya nggak mau dengar lagi, nggak tahan saya.